ambil hadis riwayat Ibnu Majah. Insyaallah kita sudah cek. Nomor hadis 925. Baik. Sudah? Baik. Amalan pasca salat setelah Anda ucapkan astagfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam, la ilaha illallah wa la syarikalah, kemudian turun ke bawah bacaan ayat-ayat Quran, sebelumnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah selesai, maka di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Anda bisa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan yang sangat luas. Silakan. Nah, di antara doa yang sering dibacakan oleh Nabi, bunyinya sangat singkat tapi isinya padat. Dan kalimatnya, Allahumma inna nas'aluka. Kalau untuk banyak orang, kalau untuk sendirian, inni as'aluka. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu, meminta kepadamu, ilman nafi'a, satu, ilmu yang bermanfaat. Dua, rizqan tayyiba, rizki yang berkah dan baik. Tiga, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima olehmu. Tiga hal. Satu, ini sudah paham yang ini? Baik, saya hapus boleh? Baik, masih ingat insyaallah? Masih ya? Amalan pasca salat apa? Zikir. Baik, alhamdulillah. Yang nomor 4 apa? Masya Allah. Allahumma, saya tulis dulu, saya pakai bentuk jama ya. Inna, kami, nas'aluka, nanti saya bacakan. Satu, ilman nafi'a. Dua, rizqan tayyiba. Tiga, amalan mutaqabbala. Ini singkat tapi padat sekali isinya. Mutaqabbala. Ya, tiga hal ini terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925. Ini doa yang sering kali dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca salat. Nah, perhatikan baik-baik ibu dan bapak cara memahami ya, cara memahami dari satu nas baik Al-Qur'an atau hadis yang kemudian nampak kepada kita. Dalam kaidah usul fikih nanti yang disusun oleh para ulama, usul fikih itu dasar-dasar menyimpulkan hukum. Kalau Al-Quran dan hadis disebut dalil hukum. Cara memahami hukum nanti ada kaidah hukum. Kaidah hukum disebut dengan kaidah fikih. Dasarnya disebut dengan usul fikih. Dalam usul fikih ada bab yang namanya al-am wal khas, umum dan khusus. Jadi kalau ada satu dalil disebutkan, apakah dalil ini petunjuknya khusus atau sifatnya umum. Jadi kalau dalam bab doa misalnya cara memahaminya seperti ini. Apakah kalau Nabi berdoa seperti ini pasca sholat, apakah doa ini saja yang khusus dibaca pasca sholat, yang lainnya tidak boleh? Ataukah ini cuma petunjuk saja? Berdoa, boleh berdoa pasca sholat. Kalau kalian kebingungan ingin berdoa apa, inilah diantara doa yang bisa dibacakan. Di ini dalam kaidah fikih disebut dengan, awas, tariqatu istinbatil ahkam, cara menyimpulkan hukum dari dalil yang ditampilkan kemudian dari nas-nas syariat. Nah, bagaimana cara menyimpulkan ini? Karena sementara orang seringkali ada yang keliru memahami. Pokoknya kalau kata Nabi ini aja, yang lainnya salah. Kalau kata Nabi doa yang ini yang dibaca, yang lain tidak tepat. Tidak begitu Ferguson. Ya. Cara menyimpulkannya tidak begitu. Kenapa? Ya kalau Ferguson yang tanya, kan kita jawab. Satu, lihat sini. Jika itu tidak dikhususkan kemudian diikat oleh qarinah-qarinah, keadaan-keadaan lain yang menunjukkan makna khusus, maka sifatnya itu adalah umum. Awas, umum
dengan pemaknaan yang dimaksudkan bukan kalimatnya tapi unsur doanya. Doa. Contoh doanya ini kalau mau dibacakan. Kalaupun Anda punya keperluan lain yang sifatnya mendesak dan belum sempat dibacakan dalam sholat, sujud tidak terbacakan misalnya, tidak memohon dalam hati, dalam ruku pun tidak terbacakan, sebelum salam tidak terungkapkan dalam hatinya, maka pasca sholat boleh dilafadzkan. Karena dalam sholat itu kita hanya melafadzkan bacaan-bacaan yang langsung dicontohkan oleh Nabi. Duduk di antara dua sujud misalnya, Rabbil firli warhamni wajburni dan seterusnya, kita nggak bisa melafadzkan minta yang lain. Dalam sujud, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu. Tapi mengungkapkan yang lain apalagi pakai bahasa kita tidak bisa, kecuali dalam hati. Kalau Anda ingin mengambil momentum untuk memohon kepada Allah, doa yang khusus Anda butuhkan, sedang Anda alami, sedang akan anak ujian, akan ada yang masuk pesantren, ada di kantor persoalan, di rumah tangga masalah belum selesai, Anda mau minta, sedangkan Anda tidak menemukan kalimat-kalimatnya di dalam kalimat-kalimat yang ini, maka boleh kemudian Anda memohon kepada Allah bahkan dengan bahasa Anda. Silakan. Mau pakai bahasa Indonesia? Boleh. Mau pakai bahasa Sunda? Boleh. Bahasa Padang? Boleh. Jawa? Silahkan. Karena sholatnya sudah selesai. Yang ada sekarang kedekatan Anda dengan Allah dibangun dengan amalan-amalan zikir, di antaranya doa. Jelas. Dari mana isyarat doa boleh? Dengan adanya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cara memahami doa ini adalah prinsipnya, ini gambaran umum kebolehan berdoa pasca sholat. Itu yang harus disimpulkan pertama kali. Jelas? Nanti kalau setelah itu, Ustadz, kalau Anda bertanya, ada nggak doa dari Nabi yang bisa saya bacakan pasca sholat? Ada, contohnya ini. Jelas ya? Jadi jangan disimpulkan bahwa pasca sholat itu yang dibaca cuma yang ini saja, yang lain tidak boleh. Itu kesimpulan yang tidak tepat. Paham? Ini cara menyimpulkan dalam hukum fikih. Nanti banyak bab semacam ini, banyak sekali. Ya, di antaranya kita pahami tentang bab zakat, itu sering saya contohkan. Nabi zakat pakai gandum, pakai kurma, contohnya kan jelas. Ya kan? Tapi kaidahnya menunjukkan itu hukum umum dalam berzakat. Contohnya pakai gandum dengan kurma, tapi hakikatnya yang ditunjuk makanan pokok. Jadi kalau makanan pokoknya bukan gandum dan kurma, maka boleh dia berzakat dengan makanan pokok yang dia gunakan. Bapak apa makanan pokoknya? Beras ya Ibu. Sama kayak ayam, kayak bebek, beras ya. Alhamdulillah. Kalau saya nasi Bu, ya. Sumbernya dari beras. Alhamdulillah. Paham ya? Jadi saya ingin simpulkan dulu yang pertama, boleh berdoa pasca sholat. Setelah tadi melakukan amalan-amalan yang telah kita kerjakan, dan itu bagus, saya sarankan, sebetulnya tidak ada aturan, misalnya harus astagfirullah dulu, harus misalnya subhanallah dulu. Kalau Anda pasca sholat setelah salam ingin berdoa pun, itu secara fikih diperkenankan. Tapi kalau saya anjurkan, ikuti urutan-urutannya, dan manfaat dari urutan itu membangun kedekatan kita dulu dengan Allah. Istighfar, minta ampun, sudah bersih hatinya, bangun kedekatan dengan Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Begitu sudah merasa dekat, jadi berdoanya enak. Di saat Anda berdoa itu seakan-akan sudah punya kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pengabulan itu mudah ya, dibandingkan dengan belum apa-apa sudah berdoa. Makanya kenapa rahasianya dalam sholat, masih ingat pelajaran yang lalu, ketika Anda ingin pindah gerakan satu kepada yang lainnya, maka para ulama mengatakan jangan langsung berdoa sebelum Anda tumakninah dalam posisinya. Awas, bahkan bahasa Nabi, awas, wala tasjud, jangan sampai kemudian dia sujud, ya, hatta yatma'inna fis sujudi, sampai kemudian dia merasa tenang dalam sujudnya, tumakninah. Jadi bukan berarti baru turun sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, belum napak dah doa subhana rabbil a'la, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, itu nggak ada bekas di jiwanya. Baru bangkit Allahu akbar, duduk di antara dua sujud, sudah doa rabbighfirli warhamni. Kenapa nggak tenang dulu? Duduk dulu, tenangkan hati dulu, darah beredar dengan nyaman, baru berdoa. Sami'allahu liman hamidah, tenang dulu, hatta ta'tadila qa'iman, sampai dengan tegak sempurna. Begitu selesai, baru teruskan kemudian. Ya, sami'allahu liman hamidah sambil berdiri, Rabbana walakal ham, bil as-samawati wa mil al-ardi wa mil bainahuma, dan seterusnya sampai selesai doanya. Paham? Baik. Ini yang saya gambarkan. Jadi tenang, minta, urutkan, baru mohon. Nah, yang paling menarik, dan ini saya anjurkan,
Kalau Nabi saja membaca ini, maka pasti kita lebih butuh dengan itu. Nabi terjamin dengan semua kemuliaan kehidupan. Dunia dijamin, alam kubur ada jaminan, akhirat juga sudah ada jaminannya sebelum beliau wafat. Kita hidup dunia belum ada jaminan, alam kubur belum jelas, akhirat juga belum menentu. Jadi kalau Nabi saja baca doa ini, masa kita enggak? Jelas cara berpikirnya? Nah, apa yang dimintakan oleh Nabi? 3. Ini diucapkan beliau umumnya pasca salat. 3 hal ini. 1, lihat kalimatnya, Allahumma. Nah, sekarang perhatikan baik-baik sebelum saya ke sini. Kalimat Allahumma ini itu asalnya ya Allah. Ini tulisannya. Ya Allah. Seperti ini. Kalau ini digabungkan, disatukan jadi satu, maka berubah kemudian penggunaan kalimatnya dengan kata yang terdengar agak berbeda dari ini, maka berubah kalimatnya menjadi Allahumma. Tahan. Kenapa kemudian kalau digabungkan langsung jadi satu berubah jadi Allahumma? Karena menunjukkan fungsi yang spesifik untuk doa. Sedangkan kalimat ya, jika masih berpisah dengan kalimat setelahnya yang sifatnya bisa panggilan, ini tidak melulu menunjuk kepada doa. Awas, hati-hati. Ya Allah itu kalimatnya kalau disebutkan ya Allah, tidak semua menunjuk kepada doa. Awas, hati-hati. Termasuk disandingkan ya-nya dengan Allah. Bisa babnya doa, bisa babnya bahkan mengeluhkan sesuatu. Hujan deras, ibu mau jemur, belum berhenti juga, ya Allah, belum berhenti juga, ya Allah. Berangkat macet, ya Allah, macet. Saya tanya, apa ketika Anda mengucapkan itu Anda berdoa? Tidak, tapi perasaan Anda ingin mengeluhkan sesuatu, mengembalikan kejadian kepada pemiliknya. Tapi di situ belum ada unsur doa, belum meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalimat iya itu, kalau disandingkan dengan nama setelahnya atau kalimat setelahnya, itu umumnya bisa luas maknanya, bisa doa, bisa mengeluhkan sesuatu, bisa sifatnya hanya sekedar panggilan tapi belum menunjuk kepada permohonan. Jelas? Baik. Tapi kalau Anda kemudian satukan kalimat ini menjadi satu kesatuan dan dirubah kalimatnya ke dalam bentuk Allahumma, maka tidak ada makna yang lain kecuali menunjuk pada permohonan doa. Nah, ini rahasianya kenapa umumnya dalam bab-bab doa itu kalimatnya seringkali menggunakan Allahumma atau langsung kepada permohonan, Rabbighfirli, Rabbana, dan seterusnya. Kalimat ya Allahnya tidak disebutkan lagi. Jelas sampai sini? Nah, umumnya demikian. Kedua, tidak disebutkan kalimat Allahumma kecuali kalimat ini memberikan isyarat kepada adab dalam bermohon. Di antara adabnya, kalau Anda mengucapkan Allahumma di lisan orang Arab, kalimat Allahumma ini menunjuk makna kelembutan dan harapan yang dalam. Sesuatu yang lembut dan mengandung harapan yang dalam. Lembut di sini tidak melulu menunjuk kepada rendahnya suara. Karena nanti dalam beberapa bab doa bahkan harus diungkapkan dengan keras. Dalam beberapa bagian bab doa. Yang dimaksud lembut di sini, ya, dan juga harapan yang dalam, bisa menunjuk kepada, teman-teman, saya turunkan ke bawah ke sini, satu ketundukan kepasrahan yang kita rasakan memang hanya Allah yang bisa ngasih, yang lain tidak. Jadi kalau Anda sudah katakan Allahumma, itu puncak harapan itu teguhkan hanya kepada Allah saja, tepikan yang lain. Seakan-akan yang lain tuh, ya Allah, nggak ada yang saya harapkan sekarang kecuali darimu saja. Saya bersandar kepadamu sepenuhnya. Sifat bersandar sepenuhnya, tidak ada yang lain. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan somad namanya. As-somad. Allah menyebut dirinya dengan as-somad. Qul huwallahu Allahus somad. Jadi ketika Anda mengatakan Allahumma, yang disebutkan Allah ya, kemudian di ujungnya ada humma sebagai gambaran dari ya tadi yang disatukan, tapi sudah berubah sekarang maknanya. Ada sebuah kelembutan dan harapan yang dalam, seakan-akan Anda katakan bukan sekedar ya Allah, ya Allah, sekarang hamba hanya bermohon kepadamu saja, bukan yang lain.
Dan harapan hamba tertuju kepadamu saja ya Allah, bukan yang lain. Jadi kalau kepada yang maha diharapkan saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi hamba mesti minta? Nah, cara seperti ini itu pernah dipraktekkan oleh Nabi Zakaria dan cepat sekali dikabulkan.